Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa syukurillah wa limatillah la haula wala quwata illa billahil azim. Udah berapa hari ayah nggak baca? 2 hari. 2 hari ya. Aduh, mohon maaf ayah keluar kota. Oke. Sebelum kita baca kita doa dulu. Kenapa? Mau minum. Oh, nanti ambruk. Oke, udah yuk. Oke, kita sebelum baca kita doa dulu. Gak mau bubuk? Oke, yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma yana wa bismika amin. Ya Allah, doa dulu. Ampunilah dosa-dosa almarhum Pakde, Yus, Secus, dan Baco. Lapangkan kuburnya, terangilah kuburnya, berikanlah rahmat serta maghfirahmu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'i wa'fu anhu. Ya, Al-Fatihah ya. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Ar-Rahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ilahin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wasya kursiyyuhu samawati wal ardh. Ayo kan. Ayo bismillah. Oke. Kita lanjut cerita Nabi siapa? Oke, siapa yang masih ingat bagaimana Nabi Musa dari awal sampai ke ketemu Nabi Harun? Kayak gimana? Lupa namanya belum. Ya. Nabi Musa. Jadi Nabi Musa tinggal di zaman raja yang sangat jahat, yaitu Fir'aun. Oke, Raja Fir'aun itu bermimpi dan dibaca oleh para dukunnya bahwa suatu saat nanti kerajaannya akan dihancurkan oleh seorang laki-laki. Makanya Fir'aun memerintahkan semua wanita yang melahirkan anak laki-laki harus dibunuh. Dan suatu ketika Yukabat, yaitu ibunya Nabi Musa, melahirkan Nabi dan sangat ketakutan. Akhirnya Yukabat, ibunya Nabi Musa, menghanyutkan Nabi Musa, ditaruh di kotak di Sungai Nil, dan ditemukan siapa? Asia, istrinya Fir'aun. Asia itu adalah salah satu wanita yang dijamin masuk surga. Karena apa? Asia bisa menjaga keimanannya meskipun kondisinya Fir'aun seperti itu, dan dijaga kesuciannya. Dia menikah sama Fir'aun. Ya, tapi sama Allah dijaga kesuciannya. Nah,
Sekarang kita akan melanjut bagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk memberikan penceramahan ke Fir'aun. Jadi seorang Fir'aun yang jahat sekalipun tuh Allah memerintahkan dua orang nabi yang lemah lembut harus ngomong indah dan sebagainya. Itu apa kita ibrahnya adalah kita harus lemah lembut sama orang. Nabi Harun yang lemah lembut dan pandai berpidato tidak lain untuk mengimbangi Nabi Musa yang kuat dan tidak pandai berlemah lembut. Di Mesir mereka bertemu dengan Fir'aun. Kepada Fir'aun mereka memintanya agar ia selalu bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun menolak permintaan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Ia mengatakan bahwa dirinya lah yang pantas dianggap Tuhan dan disembah. Fir'aun pun menantang bukti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun mengumpulkan para ahli sihir untuk menantang Nabi Musa alaihissalam. Ketika para ahli sihir Fir'aun melemparkan tali, maka tali-tali itu berubah menjadi apa? Menjadi ular kecil-kecil. Ular yang jumlahnya ribuan banyak. Fir'aun pun tertawa bangga menyaksikan kebolehan para ahli sihirnya. Dengan tenang, Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya. Tongkat itu pun berubah menjadi ular yang sangat besar dan langsung melahap ular-ular para ahli sihir Fir'aun. Dalam waktu singkat, ular-ular tukang sihir itu habis ditelan oleh ular-ular Nabi Musa alaihissalam. Para ahli sihir itu pun terkejut dan menjadi takut dengan mujizat Nabi Musa alaihissalam. Jadi, kakinya. Mbak kelihatan Mbak. Para ahli sihir itu pun terkejut dan menjadi takut dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mereka berlutut kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka kemudian menyatakan diri sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam. Ayo sini. Fir'aun sangat murka melihat para ahli sihirnya kini menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun memerintahkan untuk menangkap dan menghukum mereka. Meski telah dihukum oleh Fir'aun, mereka tak sabar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pun tewas karena terus-menerus disiksa. Akan tetapi sebagai gantinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin mereka untuk masuk surga. Ayo naik ke atas. Naik ke atas ya. Tapi aku nggak Naik ke atas. di atas. Nanti Jadi baca gatal-gatal di sini teh. Ya di sebelah sini nanti dari sana ya. Semakin hari pengikut Nabi Musa alaihissalam semakin banyak. Fir'aun yang mengetahui hal itu semakin membatasi dakwah Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun selalu menindas dan menyiksa orang-orang yang ketahuan menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Diperintahkannya Nabi Musa alaihissalam untuk membawa pergi semua pengikut yang meninggalkan Mesir. Mereka pergi secara diam-diam di malam hari. Ketika sampai di tepi laut, mereka baru menyadari bahwa Fir'aun dan tentaranya mengejar mereka. Para pengikut Musa alaihissalam sangat panik karena tidak ada jalan keluar. Saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, laut terbelah menjadi jalan bagi Nabi Musa dan para pengikutnya. Fir'aun dan tentaranya terus mengejar rombongan Nabi Musa alaihissalam. Namun ketika Nabi Musa telah sampai dan pengikutnya telah sampai di seberang, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, laut kembali menutup. Ya, jadi yang saat Nabi Musa sudah sampai di tepian, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengumpulkan tongkatnya dan akhirnya lautnya kembali tertutup dan semua pengikut Fir'aun tenggelam di laut Mesir. Di saat-saat terakhir menjelang kematiannya, Fir'aun sempat bertaubat dan menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun semua telah terlambat. Taubatnya Fir'aun
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tetap mati dalam keadaan kafir. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab ini digunakan dan diturunkan sebagai pedoman Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya agar tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk berpuasa selama 30 hari dan pergi berhalwat di Bukit Tur Sina. Sebelum pergi, Nabi Musa alaihissalam meminta Nabi Harun alaihissalam menjadi wakilnya untuk mengurus kaumnya. Di hari yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam berpuasa 10 hari lagi untuk mengenapkan ibadahnya menjadi 40 hari. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam secara langsung dengan kalamnya yang azali. Inilah keistimewaan lainnya yang dimiliki Nabi Musa. Dalam kesempatan bermunajat di Bukit Tur Sina ini, Nabi Musa alaihissalam meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dirinya untuk melihat zatnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan bahwa tidak ada satu manusia pun yang sanggup melihat zatnya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk melihat ke sebuah bukit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan menampakkan bayangannya di bukit itu. Jika bukit itu tetap tegak berdiri, maka Nabi Muhammad alaihissalam dapat melihatnya. Akan tapi jika bukit itu lebih besar darinya, itu tidak mampu bertahan, apalagi dirinya. Jadi bukit itu langsung hancur saat Allah ingin menampakkan wujudnya. Ketika Nabi Musa mengarahkan pandang ke bukit tersebut hancur berkeping-keping. Melihat itu Nabi Musa sangat terkejut dan beliau pingsan. Setelah sadar, Nabi Musa alaihissalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelancangannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab Taurat sebagai kitab suci yang berupa kepingan-kepingan batu. Di dalamnya tertulis pedoman hidup dan penuntun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pergi ke Bukit Tur Sina, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, ia akan kembali lagi ke hari ke-30. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk menambah ibadahnya 10 hari lagi, Bani Israel menganggap Nabi Musa telah melupakan mereka. Salah seorang dari mereka yang bernama Samiri membuat fitnah. Dikatakannya bahwa keterlambatan Nabi Musa alaihissalam dikarenakan mereka telah mengambil perhiasan dari kuburan orang-orang Mesir yang telah membuat Tuhan marah. Oleh karena itu, untuk meminta ampun kepada Tuhan dan agar Nabi Musa mau kembali kepada mereka harus melemparkan perhiasan-perhiasan tersebut ke dalam api. Mereka pun percaya dengan hasutan Samiri. Mereka lalu melemparkan perhiasan emas mereka ke dalam api. Dari emas yang terkumpul, Samiri lalu membuat patung anak sapi. Dengan keterampilannya, ia membuat angin bisa masuk dan menimbulkan suara dari mulut patung itu, sehingga seolah-olah patung itu dapat berbicara. Setelah itu Samiri menyuruh Bani Israel untuk menyembahnya. Sementara itu Nabi Harun alaihissalam tidak berdaya menghadapi kaumnya yang kembali murtad. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali, beliau sangat marah dan bersedih melihat perilaku kaumnya. Beliau melimpahkan kemarahannya kepada Nabi Harun alaihissalam. Beliau berpikir Nabi Harun alaihissalam biarkan kaumnya kembali sesat begitu saja. Namun setelah mendengar penjelasan dari Nabi Harun, Nabi Musa pun tenang kembali. Beliau segera minta maaf kepada Nabi Harun dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kejadian ini, Nabi Musa mengusir Samiri dan menjelaskan pada kaumnya tentang perbuatan mereka yang salah. Setelah Samiri pergi, Musa membakar patung anak sapi sembahan Bani Israel dan buang abunya ke laut. Nabi Musa alaihissalam menyuruh kaumnya agar bertaubat, tapi puluhan Bani Israel untuk kembali ke Bukit Tur Sina. Setelah mereka berpuasa mensucikan diri, muncullah awan tebal di bukit itu. Nabi Musa alaihissalam beramai masuki awan gelap itu dan bersujud. Ketika bersujud, 30 orang itu mendengar percakapan antara Nabi Musa dan dengan Allah. Timbul keinginan mereka untuk melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka dengan berani menyatakan tidak akan beriman sebelum melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala.
Seketika itu tubuh mereka tersambar petir, akhirnya terbakar Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam langsung mohon agar kaumnya diampuni dan dihidupkan kembali. Allah SWT membangkitkan kembali 70 orang dari Bani Israel itu. Nabi Musa alaihissalam kemudian menyuruh mereka bersumpah untuk berpegang teguh pada Taurat sebagai pedoman hidup dan beriman kepada Allah. Nah, doa Nabi Musa, qala rabbi shrahli sadri, qala rabbi shrahli sadri, qala ikuti qala rabbi shrahli sadri wayas sirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku serta lancarkanlah lidahku supaya mereka mengikuti ucapanku. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita selesai belum? Belum. Kita selesai bagian 3 yaitu Nabi Musa alaihissalam. Kita baca doa dulu.